Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, supaya kita bisa melanjutkan belajar dan terus belajar. Untuk kali ini kita melanjutkan hidrokarbon dan minyak bumi yang pertama. Sekarang ini bagian yang kedua. Kita akan membahas tentang alkana. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka. Dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Jadi nanti ada 10 anggota alkana yang harus dipahami dengan baik karena akan menjadi dasar dalam penamaan senyawa karbon. Nah, ke-10 anggota alkana itu adalah mulai dari yang namanya metana, kalau C-nya 1, kalau 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Itu harus dipahami dengan baik. Sekarang Anda perhatikan di sini, contohnya kalau kita punya C-nya 1, maka hanya 4. C-nya 2 hanya 6. C-nya 3 hanya 8. Ini rumus molekulnya. Namanya tadi kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 adalah propana. Ini rumus elektronnya, rumus Lewisnya, kemudian ini rumus bangunnya, yang ini adalah dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Untuk memudahkan mengingat, alkana itu punya rumus umum yaitu CnH2n plus 2. Jadi artinya kalau misalkan jumlah C-nya 4, artinya N-nya 4, maka C-nya 4 hanya adalah 4 dikali 2 ditambah 2. 10 ya. Jadi C4 dan 10. Kalau C-nya 5 hanya 12. C-nya 6 hanya 14 dan seterusnya. Itu ya, dipahami. Jadi sekali lagi Anda harus memahami nama alkana mulai C1 sampai dengan C10. Saya ulang lagi, C1 metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Dari metana ke etana mempunyai perbedaan CH2. Begitu pula seterusnya. Deret senyawa karbon dengan gugus fungsi sama, rumus umum sama, dengan selisih sama, yaitu CH2 disebut dengan deret homolog. Ya, jadi deret homolog itu apa? Deret homolog adalah deret senyawa karbon antara anggota satu dengan yang lain yang berurutan, mempunyai selisih CH2, dia mempunyai gugus fungsi sama dan rumus umum yang sama. Itu disebut dengan deret homolog. Oke, sekarang ini dipahami dengan baik tata nama alkana, nanti akan menjadi dasar untuk penamaan senyawa karbon yang lain. Tata nama alkana menurut UPAC, yang pertama untuk alkana yang tidak bercabang, mulai C sama dengan 4 dan seterusnya diberi awalan N, dibaca normal. Contohnya ini, yang pertama jumlah C-nya hanya 3, maka dia tidak pakai N, namanya adalah propana. Kalau C-nya 4, maka namanya jadi normal butana. Kalau C-nya 5 menjadi normal pentana. Kalau C-nya 8 jadi normal oktana dan seterusnya yang tidak bercabang. Sekarang untuk yang alkana bercabang, cara memberi nama ini ada beberapa langkah, beberapa aturan yang harus dipahami. Ini tidak usah dihafalkan, tapi Anda cukup sering berlatih. Kalau sering berlatih nanti ini langkah-langkahnya ini akan hafal dengan sendirinya. Yang pertama, pilih rantai C terpanjang, bisa lurus, bisa belok. Ya, jadi pilih yang terpanjang, pokoknya panjang, bisa lurus, bisa belok, sebagai rantai utama atau induk. Kemudian yang kedua, rantai utama yang sudah kita pilih diberi nomor. Pemberian nomornya dari mana? Dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kemudian yang ketiga, cabang biasanya berupa alkil.
yaitu alkana yang kehilangan satu atom H. Nama alkil adalah mengganti ana pada alkana dengan il. Tadi kalau pada alkana C-nya 1 hanya 4, itu namanya metana. Kalau alkil berarti C-nya 1 hanya 3, namanya adalah metil, ananya diganti il. Kemudian pada alkana kalau C-nya 2 hanya berapa? 6. C26 namanya etana. Kalau C25 namanya etil. Kalau C-nya 3, C3H8 namanya propana. Kemudian kalau C37 namanya propil dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat aturan berikutnya. Aturan yang keempat, jika ada cabang yang sama, nama cabang diberi awalan. Kalau jumlahnya sama 2 diberi awalan di, kalau 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Jadi misalnya ada metil, cabang metil banyak 2, maka namanya jadi dimetil. Ada metil sebanyak 4, namanya jadi tetrametil, dan seterusnya. Jika ada cabang yang berbeda, penyebutan nama cabang sesuai dengan abjad. Misalkan kalau ada cabang etil, ada cabang metil, maka yang disebut lebih dulu sesuai dengan abjad adalah etilnya. Etil sebut lebih dahulu sebelum metil. Kemudian urutan pemberian nama, yang pertama sebutkan dulu nama cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, dan diakhiri dengan nama rantai utama. Contohnya seperti ini. Jadi kita punya struktur seperti ini. Langkah pertama pilih C terpanjang, bisa lurus bisa belok. Misalnya lurus ini boleh, atau dari sini belok ke bawah juga boleh. Ini kebetulan yang kita pilih yang lurus ya. Nah, terus diberi nomor, ini berarti ada 2 ujung. Pemberian nomor rantai utama dari mana? Ujung yang paling dekat dengan cabang. Cabang di sini. Yang paling dekat dengan cabang yang kanan. Berarti mulai C1 yang kanan, kemudian C2, C3, C4. Jumlah C-nya 4, maka nama alkananya rantai utamanya adalah butana. Cabangnya apa? CH3, namanya apa? Metil. Terus urutan pemberian nama yang pertama sebutkan nomor cabang. Nomornya berapa? 2. Nama cabangnya apa? Metil. Rantai utamanya apa? Butana. Jadi nama lengkapnya jadi 2 metil butana. Oke, sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Ini ada seperti ini. Langsung kita pilih rantai utamanya mana. Kalau yang lurus, jumlah C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau dari sini belok ke bawah. Ini, jumlah C-nya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ini ada 2, 5, 6. Berarti yang lebih panjang yang belok. Berarti rantai utamanya dari sini, dari kanan belok ke bawah. Kemudian nomor dari kanan, ujung yang dekat dengan cabang. Ini C ke 1, 2, 3, 4, ini ada C5 dan 6. Berarti ada 2 cabang metil yaitu di C ke 2 dan C ke 4. Maka namanya menjadi 24 dimetil heksana. Heksana dari mana? Rantai utamanya jumlah C-nya 6. Oke, sekarang contoh yang lain. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus C-nya 6. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, jadi kita pilih yang lurus saja. Pemberian nomor dari ujung yang dekat dengan cabang, berarti dari kanan. Ini C ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ada cabang di C kedua, ini metil, dan C keempat, etil. Sehingga namanya kalau ada etil dan metil penyebutannya sesuai abjad. Jadi etil sebutkan dulu. Jadi namanya jadi 4 etil 2 metil heksana. Nah, ini salah tulis ya, salah cetak. Ini bukan 3 tapi 4. Jadi ini C1, C2, C3, C4. Jadi etilnya di C keempat. Rantai utamanya jumlah C-nya 6. 4 etil. Jadi 3 ini salah. Yang betul 4. 4 etil 2 metil heksana. Ya, enggak apa-apa ini sebagai pengingat supaya dengan demikian Anda tetap ingat tuh. Kalau ini 3 salah, yang betul C-nya di C keempat. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat senyawa alkana. Yang pertama pada suhu kamar 25 C25 derajat Celcius ya. C1 sampai 4 berwujud gas, C5 sampai 17 berwujud cair, di atas 17 berwujud padat. Semakin bertambah jumlah C-nya, Mn-nya semakin banyak, semakin besar. Akibatnya titik didih dan titik lelehnya juga semakin tinggi. Alkana yang rantainya lurus mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkana yang bercabang. Semakin banyak cabangnya, titik didihnya semakin rendah. Anda perhatikan. Ini pentana, 2 metil butana, 22 dimetil propana. Ini jumlah C-nya sama, semuanya 5.
Nah, yang pentana lurus, maka giginya tinggi. Yang bercabang lebih rendah. Semakin banyak cabangnya, semakin rendah. Oke. Sekarang sifat berikutnya. Yang ketiga, alkana mudah larut dalam pelarut organik, tetapi suka larut dalam air. Pelarut organik, ya misalkan alkohol, eter, benzena, ya. Pembakaran atau oksidasi alkana bersifat eksotermik, menghasilkan kalor. Pembakaran alkana berlangsung sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2, sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO. Ya, kemarin sudah kita bahas di video pertama kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Alkana dapat bereaksi substitusi dengan halogen. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom dengan atom atau gugus atom yang lain. Contohnya ini kita punya CH4 metana bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl dan HCl. Jadi satu H dari metana diganti dengan Cl. Ini namanya reaksi substitusi, penggantian. Senyawa alkana rantai panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan atom atau gugus atom untuk memperoleh senyawa karbon lebih sederhana. Contoh pada reaksi eliminasi termal minyak bumi dan gas alam. Ini contohnya ada propana, ada suhu tinggi 800-900 bisa menjadi propena. Katanya jadi rangkap ya, dan H2. Atau bisa menjadi etena dan metana. Disebut dengan reaksi eliminasi. Untuk memudahkan mengingat, eliminasi itu dari ikatan tunggal menjadi rangkap, ya, tunggal menjadi rangkap, itu reaksi eliminasi. Oke, kita lanjut. Sekarang ini kegunaan alkana secara cepat ya. Alkana untuk bahan bakar, misalnya LPG, kerosin, minyak bumi ya, minyak tanah ya, kerosin, minyak tanah, bensin dan sebagainya. Pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku untuk senyawa organik yang lain, dan bahan baku industri. Sekarang untuk melihat kepahaman Anda khususnya tentang tata nama alkana yang penting ya. Kita coba soal-soal kuisnya. Nah ini. Oke, yang pertama. Berikut ini yang termasuk anggota deret homolog alkana adalah alkana rumus umumnya CnH2n plus 2. Yang mana? Iya, yang ini C5H12. Coba kita klik. Iya, kita lanjut. Ini kalau ada struktur seperti ini, pilih rantai C terpanjang sebagai rantai utama. Kemudian nomor dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Yang mana jawabnya? Dari kiri ya. Kemudian nomor ini di C ketiga ada etil, C kedua ada metil, berarti 3 etil, 2 metil. Iya, jawabnya yang D ini. Kita klik. Iya, terus berikutnya yang ini. Nah, ini yang dalam kurung ini berupa cabang, berarti ada cabang di C ke-1, C kedua ada 2, C ketiganya ada 1. Berarti namanya 22 dimetil butana. Iya, yang ini ada punya 5 atom karbon, jawabnya yang 5 nih ya, 2 metil butana ya. Oke. Iya, itu ya. Nah, berarti sudah selesai sampai di sini. Tetap semangat, belajar terus, memperbanyak berlatih. Dengan memperbanyak berlatih, nanti aturan-aturan tata nama alkana akan paham dengan sendirinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.